Halo guys, sampai di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari I Can Snatch 999 Types of Abilities. Sebelum mulai ceritanya, Mimin mau berterima kasih dulu nih buat kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama, ada rahasia aja lah. Katanya, ya biar lebih sering upload aja sih, nemenin gabut. Siap rahasia. Mimin bakal usahain setiap hari upload 2. Kemarin sahur nggak upload, soalnya Mimin ngelayat. Jadi nggak sempet waktunya untuk upload sahur. Tapi hari ini upload 2 kok, tenang aja. Thank you ya rahasia buat donasinya. Selanjutnya ada Mas Bro. Katanya, semangat terus Mas Bro. Nah ditunggu requestannya bro. Nah iya nih, buat kalian yang mau request manhwa, bisa request di sini atau tulis di komen. Nanti Mimin bakal coba baca manhwanya. Kalau emang bagus, Mimin bakal bawain kok di channel ini. Thank you ya Mas Bro buat donasinya. Selanjutnya ada karakter pendukung. Katanya, nulis apa ya? Ya jangan tanya Mimin lah, Mimin gak donasi. Tapi gak apa-apa, asal donasi lancar. Thank you ya karakter pendukung buat donasinya. Selanjutnya ada anak baik. Katanya, sisa weekly diamond pass Min. Kalau gitu, sering-sering beli diamond weekly pass ya, biar Mimin dapet sisanya. Thank you anak baik buat donasinya. Selanjutnya ada Bang Orion. Katanya, receh dulu bang, nanti gue tambahin 10 kali lipat. Siap Bang Orion. Segini juga Mimin bersyukur kok. Thank you ya Bang Orion buat donasinya. Selanjutnya ada Arkaan. Katanya, buat ngopi bang. Siap, lumayan, kopi sesaset nih buat temenin ngedit. Thank you ya Arkaan buat donasinya. Selanjutnya ada Dennis. Katanya, rajin upload Min. Iya, selama bulan puasa Mimin usahain upload 2 kali, buka sama sahur. Thank you ya Dennis buat donasinya. Yang terakhir ada Satria JB. Katanya, semangat Min up-nya. Kalau bisa, lanjutin merampas kekuatan orang. Gak sabar. Nih videonya merampas kekuatan orang. Semoga enjoy ya nontonnya. Thank you Satria JB buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Yuan sedang bertarung dengan kuda itu. Selanjutnya, kita lihat bagaimana pertarungan anak angkatku. Woi kuda, hati-hati, aku di belakangmu. Lalu Yuan berhasil menangkap kakinya. Hahaha, aku menunggumu untuk menggunakan serangan ini. Rasakan ini. Lalu Yangshi memutar-mutar unicorn itu, dan dia melemparnya sangat jauh. Ketika monster menyerang, aku bukan lagi orang yang akan melarikan diri sampai tim penyelamat datang. Aku harus melampaui kakakku dan pria tua itu, dan menjadi hero ranking S. Kerja bagus. Pandanganku tentangmu sekarang telah berubah. Sekelompok 4 orang tadi, 2 orang berhasil kabur dan menghampiri si rambut biru. Lulu, apa kau baik-baik aja? Aku benar-benar mengkhawatirkanmu tadi. Lulu, di mana si gendut? Si gendut terseret ke laut oleh monster itu. Dia melakukannya untuk melindungiku. Apa? Tapi hero itu bilang dia akan menyelamatkan si gendut. Tunggu, apa yang terjadi? Ah sial, aku gak bisa bergerak sama sekali. Lalu unicorn itu memanfaatkan serangan tadi untuk menusuk Yuan di punggungnya. Sebelumnya Liu Yong terluka, dan sekarang dia menerima banyak luka dari serangan monster kuat itu. Keadaannya berbalik, dia kalah. Sayang sekali. Hey Demon Dragon, apa kau akan segera ke sana? Demon Dragon berkata, aku mengkhawatirkannya. Tolong, jagalah perusahaan dulu. Sial, sakit sekali. Lalu unicorn itu menyerang lagi. Kali ini serangannya sangat besar. Ini buruk. Monsternya mengamuk. Lalu Yuan terkena serangan itu. Aku gak bisa bernafas. Kali ini aku benar-benar gak berdaya. Lalu dia melihat Yangshi. Godfather, selamatkan aku. Sound effect tenggelam manual. Godfather, selamatkan aku. Lalu masa mulai berkerumun. Astaga, tua muda Liu seperti kesulitan. Apakah dia akan mati? Hero, kumohon selamatlah.
Itu, hero bantuan datang. Lalu Yang Si langsung maju. Reporter itu berkata, ya ampun, itu si misterius Youchi yang muncul di TV beberapa waktu lalu. Dia muncul lagi. Yang Si berkata, menunjukkan kemampuan membantuku mengeluarkan umpannya. Selanjutnya adalah menebak, akankah pil biru akan mengambil umpannya atau enggak. Aku nggak sabar menantinya. Lalu Yang Si menggunakan skillnya untuk mengambil logam dan menyerang monster itu dengan logamnya. Monster kecil, rasakan ini. Lalu logam-logam itu berhasil mengenai kuda itu. Lalu Yuan pun terlepas dari serangannya. Astaga, si misterius Youchi mengalahkan monster itu dengan satu serangan. Lalu Yang Si menangkap Yuan dan Yuan kembali menjadi normal. Yang Si berkata, siapa yang menyuruhmu melakukan hal jahat ini? Serahkan orb kemampuanmu. Lalu Yang Si merampas kekuatan kuda itu. Kemampuan berhasil dirampas. Kemampuan ranking D. Rincian bisa berjalan di atas air dan mengendalikan arus air untuk melakukan serangan. Penilaian enak buat cuci mangkok. Kau membantuku menarik perhatian obat pil biru. Aku akan membiarkan kamu mendapatkan pusat perhatian kali ini, Gatsan. Lalu Yang Si pun membawa Yuan ke pinggir pantai. Wanita itu berkata, semua lukanya udah diperban tepat waktu. Bukan masalah lagi sekarang. Lalu Yang Si bangun. Aduh, sakit sekali aku. Lalu Yuan dipeluk. Hero, syukurlah kau bahkan menyelamatkan si gendut. Terima kasih. Itu bukan apa-apa. Nona cantik, jangan kuat-kuat meluknya. Kau akan menekan lukaku. Yang Si berkata, Yuan, kenapa kau banyak berubah? Dunia maya bilang kalau kau cuma anak manja dari keluarga yang gak bisa apa-apa. Itu cuma berita palsu. Aku, Liu Yuan, hero yang melindungi manusia seperti Godfather Youchi. Lalu Yang Si pun pergi. Dalam hati Yuan, terima kasih Godfather karena telah menyelamatkanku. Mulai sekarang, aku akan melakukan yang terbaik untuk melayanimu. Seseorang berkata, iya, Youchi lah dewa yang sebenarnya. Dia datang dengan cepat, mengalahkan monster dengan cepat, dan melakukannya tanpa pamrih. Julukannya pantas untuknya. Lalu seseorang datang. Kau, orang ini adalah anggota Crab Caesar, Liu Yuan. Anda telah melanggar hukum kemampuan. Mohon ikut saya ke asosiasi hero. Seseorang berbisik, siapa dia? Seorang menjawab, aku lihat di bajunya nggak ada penanda asosiasi hero. Orang dari asosiasi hero. Mereka orang yang sibuk kan? Mereka terlalu keras kepala mengikuti peraturannya. Mereka disebut Crab Caesar Sen. Mereka suka menggunakan alasan yang mulia untuk melakukan hal yang menjijikan. Aku baru aja menyelamatkan orang. Kami nggak peduli motifmu. Kau nggak diberikan wewenang untuk menggunakan kemampuan di area umum. Menggunakannya berarti melanggar peraturan. Ikuti aku. Lalu seseorang berkata, masalah ini perusahaan Kunlun lah yang akan mengurusnya. Aku ingin melihat siapa yang berani membawa adikku untuk diinterogasi. Ternyata itu adalah Demon Dragon. Wow, itu Demon Dragon, hero ranking A, Demon Dragon. Kenapa kau di sini? Demon Dragon berkata, sepertinya kemampuan regenerasi manusia serigala cukup kuat. Kebanyakan lukamu sudah pulih semua. Yuan, jangan cari masalah lagi lain kali. Baiklah kak, aku tahu. Cerewet banget sih. Lalu orang tadi pun pergi. Dia berkata, kalau gitu perusahaan bisa memberikan penjelasan yang bagus pada asosiasi hero. Kami tunggu alasannya. Alasan yang masuk akal dan bisa kami terima. Dalam hati Demon Dragon, Yuan belum pernah menunjukkan kemampuannya sebelumnya. Kenapa tiba-tiba kemampuannya bangkit? Lalu kita berpindah ke Yang Si yang udah pulang. Kemampuan elemen air. Aku punya cukup banyak kemampuan elemen sekarang. Ada Flame, Plasma, Metal Control, dan Surf Expert. Kalau aku bisa menggabungkan semua yang aku kumpulkan, akan menjadi lebih menarik. Fei, setelah menggunakan banyak kekuatan dari kemampuan, mungkin aku bisa menemukan kemampuan tipe penyembuhan. Mungkin itu bisa menyembuhkanmu. Tapi dari mana aku bisa dapat informasi soal pengguna kemampuan penyembuhan? Sekarang, aku cuma bisa merasuki tubuh Sour Spicy Hero dan mencari lebih banyak informasi. Lalu Yang Si menggunakan skill control. Tapi kali ini, dia bisa mengontrol Sour Spicy Hero dari rumah, gak perlu ada di dekatnya. Lalu Yang Si pun berhasil memasuki tubuh dari Sour Spicy Hero. Agar mampu menggerakkan tubuh, aku harus memasuki tubuhnya. Dan kali ini berhasil. Aktifkan Metal Control. Tapi gak terjadi apa-apa. Sepertinya orb kemampuannya masih berada di tubuhku, gak bergerak mengikuti jiwa. Tiba-tiba ada seorang wanita berteriak, senior, kalau kau gak ikut bersamaku, jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi jika kau menggunakan kekerasan. Pria itu membalas, jangan salah paham, kau ingin masuk ke perusahaan Hero God Dragon kami dan menjadi trainee. Jadi kau harus mengikuti aturan perusahaan. Aku penasaran, gadis mana di perusahaan kami yang tidak memiliki wajah yang cantik dan tubuh yang seksi? Layanilah aku dengan baik. Atau layani bos kami. Dia adalah hero ranking A, Saint organisasi kemampuan, Tuan Priest. Dia sangat hebat soal penyembuhan. Dia juga hebat soal hal ginian. Dalam hati Yang Si, tipe kemampuan penyembuhan. Kurasa bahkan dewa membantuku. Lalu orang itu merobek baju wanita itu. Aku nggak mau. Pergi kau sana. Menjauhlah dariku. Lalu orang itu ditendang oleh Yang Si.
"Hei, siapa itu? Bajingan mana yang berani-beraninya menendangku? Aku pria perdamaian. Aku akan memberikan hukuman untukmu. Sour Spicy Hero, kau pikir siapa dirimu? Kenapa kau ikut campur yang bukan urusanmu?" Yang Si berkata, "Kalau kau punya adik atau anak perempuan yang diperas dan dilecehkan secara seksual oleh orang lain, bagaimana perasaanmu?" Melecehkan. Diam-diam, dia udah bekerja sama sebagai trainee di perusahaan selama bertahun-tahun. Jangan lihat dia yang berusaha sampai menderita, karena sebenarnya dia ingin mendapatkan kesempatan seperti ini. "Berhenti bicara omong kosong. Aku nggak pernah." Yang Si langsung memotong. "Pikirkanlah dan pertimbangkan dengan baik-baik, karena sekalinya dimulai, persetujuan seperti ini nggak akan ada ujungnya. Kalau kau ingin menjadi hero, tetaplah berpegang teguh dengan hasrat dan tujuanmu." Wanita itu berkata, "Aku mengerti sekarang. Terima kasih karena telah menolongku. Sour Spicy Hero, kau benar-benar orang yang baik." Sampah. Lalu wanita itu pun pergi. Dalam hati orang itu, orang-orang bilang kalau orang ini harus makan makanan asam pedas untuk berubah. Perubahannya hanya bertahan paling lama 15 menit. Tapi dalam kondisi seperti ini, bagaimana bisa dia menemukan makanan asam pedas? Orang itu berkata, "Kau membuat yang harusnya jadi milikku kabur. Kau harus menerima konsekuensinya." "Konsekuensi apa?" "Rasakan pukulanku dan bersiaplah untuk lumpuh." Lalu Yang Si memakan sebuah pil. Sour Spicy berubah. "Apa?" Lalu Yang Si langsung memukul orang itu. Orang itu pun sampai terpental. Orang itu sambil bersembunyi berkata, "Aku hampir lupa. Dengan kapsul itu, kau tetap bisa berubah, tapi hanya 15 menit. Ketika waktunya habis, aku akan keluar dan memukulmu habis-habisan sampai kau meminta pengampunan." 15 menit. Dalam hati Yang Si, orb kemampuan bisa ditransferkan melalui tubuhku, tapi itu juga bisa meningkatkan mental spirit yang terkoneksi dalam jiwaku. Setelah mengumpulkan begitu banyaknya orb kemampuan, mental spiritku benar-benar mengerikan. Tapi kekuatan kemampuan diputuskan oleh mental spirit. Sour Spicy Hero hanya bisa bertahan selama 15 menit karena dia tidak bisa mengendalikan energinya. Semuanya dikeluarkan sampai kehabisan. Meski aku nggak bisa menggunakan kekuatan Rosso atau Menat agar bisa mengerahkan kemampuannya, aku hanya bisa mengerahkan kekuatan sepenuhnya sebanyak 1 kali. Kalau seperti ini, durasi perubahanku bisa bertahan lama. Orang itu terus bersembunyi, tetapi Yang Si berhasil menemukannya. Orang lemah emang suka bersembunyi ya. "Kau, bagaimana bisa kau menemukanku? Apa kau benar-benar hero ranking B?" "Mungkin saja, tapi aku telah menyembunyikan kekuatan gue sebenarnya." Oke, kali ini aku kalah. Biarkan aku pergi. Aku akan menelpon perusahaan God Dragon untuk memberimu uang. Yang Si menjawab, "Oke, asal kau gak menyebabkan masalah di depanku setelah aku lepaskan dan mencoba balas dendam. Tapi kau mengingatkanku akan sesuatu." "Tunggu, apa yang kau rencanakan? Jangan bilang kau gay." Bro, maksudku tuan, mari kita bicarakan ini. Jangan menggunakan kekerasan." Dalam hati Yang Si, selain memberi dia pelajaran, aku juga bisa mencegah orang membencinya dan menyimpan dendam padaku. Setelah kejadian ini, mereka hanya akan mendapati kesulitan yang mendalam. "Kesini kau." Lalu orang itu dibawa ke rumput-rumput. "Kumohon padamu, tolong, jangan telanjangi aku. Jangan lucuti pakaianku. Ampuni aku." Lalu Yang Si pun keluar. Dengan foto ini, si bajingan ini gak akan berani melecehkan perempuan manapun. Dan juga Sour Spicy Hero. Lalu Yang Si menulis sebuah note di HP-nya. "Foto baru yang ada di HP gak boleh dihapus untuk mencegah penjaga hutan merepotkanku. Ini pengingat. Sour Spicy Hero pasti mengerti." "Baiklah, karena aku telah mendapatkan informasi yang aku butuhkan, aku akan keluar dari tubuh ini." Kontrol selesai. Lalu tubuhnya kembali ke Sour Spicy Hero. Aku masih di taman. Aku ketiduran tadi ya." Lalu dia melihat notes di HP-nya. Foto baru yang ada di HP nggak bisa dihapus untuk mencegah penjaga hutan merepotkanku. "Hah? Foto apa?" Saat dia lihat, "Apa-apaan ini?" Lalu kita berpindah ke Asosiasi Hero cabang kota Lukang. Orang ini adalah ketua Asosiasi cabang kota Lukang, Wu Ziqi. Lalu orang ini adalah wakil ketua, Ouyang Yan. Wu Ziqi berkata, "Rencana pertahanan sesi pertama akan membutuhkan kalian. Skala lubangnya besar. Kalian harus berhati-hati." Ouyang Yan berkata, "Setelah rencana kali ini, semuanya akan menjadi panutan dalam penyerangan dan membuat monster mundur ke dunia monster. Kalian akan menggambarkan mereka yang mengusir monster itu." Seseorang berkata, "Kita harus mendukung asosiasi. Demi asosiasi, kami bahkan mempertaruhkan hidup kami." Seseorang lagi berkata, "Iya, mengalahkan hero adalah tugas utama kami." Dalam hati Chang Xiong, kali ini perhatian asosiasi adalah untuk membiarkan masing-masing organisasi atau perusahaan untuk mengirim hero ranking A ke pusat penanganan bangkai monster dan meningkatkan kendali lubangnya. Perhatiannya jelas. Tapi jika ada yang digambarkan sebagai pengusir monster, dia akan memperoleh banyak uang. Kunci yang paling penting adalah informasi. Hero mendengar kalau dunia Beast memiliki kemampuan untuk meningkatkan item dan senjata khusus, peralatan dan juga senjata. Inilah alasan utama kenapa hero sangat berhasrat ketika mereka melakukan pekerjaan
mereka. Di sana, orang terkuat mengatakan memiliki pengguna kemampuan yang kuat adalah kunci suatu organisasi mendapatkan kedudukan tertinggi dan tidak terkalahkan. Mendapatkan item spesial kemampuan ya. Lalu kita berpindah ke Yangshi. Klon, diaktifkan. Yangshi membuat sebuah klon. Oh, jadi cloningan tuh gini. Tapi melihat diri sendiri rasanya aneh juga. Gimana kalau aku menggabungkan kemampuan ini? Plasma dan Metal Control. Pertama, kita bongkar dulu Metal Control ke bagian terendah dan meningkatkan plasma ke ranking A. Dan aku membutuhkan kemampuan pendukung ranking B. Lalu kemampuan itu pun digabung. Sistem memberitahu kalau ini adalah kemampuan ranking B. Nama Shadow Swamp. Rincian, klon bayangan, 3 klon dalam pertarungan bayangan bisa bertukar lokasi satu sama lain. Bisa menciptakan senjata bayangan untuk menyerang musuh. Kurang 1 orang lagi untuk membentuk tim basket. Lalu kemampuan itu dimasukkan ke dalam klonnya. Youchi itu keren dan mendominasi. Kau pasti orang yang berhati dingin. Berubah. Yangshi merubah klon itu menjadi samaran Snake. Kau pergilah menjadi Saint yang kedua memanen kemampuan. Snake, sekarang giliranmu. Kita sekarang terbang ke area kedua kota Shachou. Sebelum datang kemari, aku nggak menyangka kalau bakal sepanas ini. Lalu seorang taksi berhenti di depannya. Turis dari area 1, kau mau tumpangan? Lalu Yangshi pun naik taksi itu. Selang beberapa lama, dia mendapatkan SMS dari Yuan. Yuan berkata, Godfather, informasi yang kau butuhkan untuk menginvestigasi anggota organisasi Saint telah dikirim ke emailmu. Semoga sukses. Supir taksi itu berkata, penghasilan kota yang paling berkembang adalah perjudian. Aku sarankan kau ke Sampa atau ahli pesi. Ada kasino besar di sana. Aku jamin, setelah kau memenangkan uang, kau bisa kembali ke hotel dengan aman. Kau muda dan tampan. Biarkan aku menyarankan beberapa tempat yang bagus. Tempat apa? Dream Paris. Gadis di sana sangatlah antusias dan biayanya juga nggak mahal. Dalam hati Yangshi, pekerjaan seperti ini sangat menghasilkan. Kota Shachou benar-benar kacau. Supir taksi itu berkata, kita udah sampai di Hotel Tun. Totalnya 500 koin Azure. Saat dia melihat ke bill, hanya 98. Apa? 5 kali lipat. Yangshi berkata, apa kau salah ngasih harga? Orang itu membalas, aku nggak pernah salah. Sisanya adalah biaya informasinya. Akan ku beri kau pelajaran dari area kedua. Dasar keparat. Dibandingkan dengan nyawamu dan sejumlah koin Azure, kau nggak keberatan kan memilih salah satu? Yangshi membalas, tentu saja enggak. Tapi akulah yang akan memberimu pelajaran. Lalu Yangshi menggunakan kontrol. Lalu Yangshi masuk dalam hotel. Resepsionis itu berkata, Tuan, ini kamar kartu Anda. Jika Anda punya permintaan, mohon hubungi nomor resepsionis. Baik, terima kasih. Lalu Yangshi pun pergi. Seorang resepsionis berkata, aku nggak menyangka kalau tuan itu membiarkan supir barbar itu membantunya membawakan barangnya. Hebat. Yang satu lagi berkata, aku penasaran apakah dia punya ketertarikan untuk mengajakku makan malam. Lalu Yangshi berkata, aku akan mengurus sesuatu. Nanti letakkan aja barang-barangku ke ruanganku. Lalu pergilah. Ingat, perlakukan orang dari area 1 lebih sopan. Dimengerti, Master. Lalu Yangshi naik ke lantai 37. Di HP-nya tertulis, organisasi Saint, pengguna kemampuan ranking C, Fake Boxer, saat ini sedang berada di Hotel Situn, lantai 37, kamar nomor 441. Berubah. Lalu Yangshi berubah ke kostum Snake dan dia menyelinap masuk. Di dalam, Fake Boxer sedang bermain bersama 2 wanita. Lalu tiba-tiba Yangshi menyerang Fake Boxer dari belakang. Hei, jalan! Cepat, lindungi aku! Lalu kedua wanita itu ditangkap oleh Fake Boxer. Kau mati, sialan! Dari kedua wanita itu, sesuatu sepertinya telah diserap. Fake Boxer berkata, gak peduli siapa dirimu, karena kau membiarkanku menyerap Fear Power, maka sudah takdirmu untuk mati. Matilah kau! Tapi Yangshi berhasil menahan serangan itu, bisa mengontrol Shadow Power. Kamu memakai Shadow Power untuk menyelinap ke sini. Lalu Yangshi menarik kedua wanita itu. Dalam hati Yangshi, sulit sekali untuk berlagak keren, tapi aku bisa serius. Dalam hati Fake Boxer, jika bukan karena kedua gadis itu, aku gak akan punya kesempatan untuk kabur. Sungguh menyebalkan. Lalu Yangshi menyerang Fake Boxer itu, tapi Fake Boxer berhasil menghindar. Siapa kau? Kau nggak tahu? Aku berasal dari Saint Organization. Berhati-hatilah, akan kulaporkan kau kepada mereka. Hei, aku sedang berbicara denganmu. Dibales kek, brengsek. Dalam hati Fake Boxer, kau tidak bisa menghindari tinjuan cepatku. Akhirnya, aku bisa menghajarmu. Tapi saat ditinju, Yangshi nggak terkena dampak apa-apa. Tinjunya malah tembus. Lalu kepalanya menyatu kembali. Enggak, tunggu. Jangan bunuh aku. Kalau enggak, Pris gak akan melepaskanmu. Kumohon padamu, ampuni aku. Dasar lemah. Lalu Yangshi merampas kemampuan Fake Boxer. Kemampuan ranking C. Namanya Fear Mask. Detail, kumpulkan rasa takut untuk meningkatkan kekuatan. Fear Strength bertahan selama 30 menit. Penilaian, lebih efektif saat pemutaran film horor di bioskop. Fake Boxer berkata, kau, apa yang kau berbuat padaku? Kemana kemampuanku? Hei, kembalikan, atau Priest akan mengincarmu. Yangshi berkata, kalau gitu, ayo,
ajak aku temui Prismu. Lalu Yangshi menggunakan kontrol untuk mengontrol fake boxer. Dari ingatannya, dia melewati sebuah pertarungan yang sengit yang membuatnya hampir mati. Lalu seseorang datang. Orang itu berkata, aku bisa membuatmu hidup kembali dengan syarat bersumpah setialah pada priest. Saya bersumpah. Lalu fake boxer disembuhkan. Luka-lukaku hilang. Mungkinkah aku betulan terakhir kembali? Saya berjanji akan setia kepada Saint. Saya akan selamanya melayani Anda, priest yang terhormat. Dengan skill kontrol, Yangshi mengontrol fake boxer. Lalu dia keluar ke pelabuhan. Dia sedang melihat-lihat seperti mencari sesuatu. Lalu dia melihat kontainer berwarna merah. Dari ingatannya, ada disebutkan tentang kargo merah. Kita sedikit masuk ke ingatan dari fake boxer. Wanita ini adalah Bloodthirsty Rose. Ku dengar seorang gadis berang tersegel datang ke area produksi tersembunyimu. Fake boxer menjawab, dia hanya masalah kecil, Nona Rose. Anda cukup memberi perintah dan aku bisa membunuhnya segera. Orang ini adalah Dipsy dari Military Soul. Dipsy berkata, bunuh. Dia itu hero ranking A. Apa yang membuatmu berpikir bisa membunuhnya? Orang ini adalah Greatland Wizard ranking A. Lalu kenapa? Kita ini murid Saint. Gak perlu takut dari seorang hero ranking A. Lalu seseorang berambut pirang datang dan berkata, dasar bocah bebal, bawa dia ke sini. Biarkan aku cicipi gadis ranking A itu. Dimengerti, Priest Lord. Ternyata orang ini adalah priest. Fake boxer berkata, baiklah, kalau begitu saya akan pergi. Tapi ditahan oleh Dipsy. Fake mask boxer, kemarilah Tuan Dipsy Military Soul. Ada perintah. Dipsy menjelaskan, di area pertama baru saja sebuah barang tiba dan kargonya berwarna merah. Besok bantu aku memeriksanya. Jika ada info tentang pedang tersegel, segera beritahu aku. Oh iya, setiap barang yang tanda kutip rusak itu semuanya normal. Tangani saja dengan baik. Jangan sia-siakan kesempatanmu. Baik Tuan. Lalu Yangshi menghampiri kargo merah itu. Aku penasaran, kalau aku berhasil masuk, kira-kira barang apa itu? Kunci sidik jari. Hah, mudah. Lalu Yangshi menggunakan plasma untuk merusaknya. Lalu Yangshi masuk. Tidak kusangka, kargo ini adalah sebuah ilusi. Barang sebenarnya ada di bawah dan udaranya sedikit bau darah. Lalu dia turun dan melihat seorang penjaga. Penjaga itu berkata, Tuan Fake Boxer, bagaimana kondisi hari ini? Penjaga itu menjawab, ya, Anda belum tahu aja. Baru saja perdagangan besar telah tiba. Anak-anak nakal ini sungguh berisik. Dalam hati Yangshi, anak-anak nakal. Jangan-jangan bawa aku ke sana sekarang. Di dalam ada sebuah sel penjara dan ada banyak sekali anak yang menangis. Penjaga itu berkata, berhenti menangis. Kalau kalian mengganggu Tuan Fake Boxer, akan kucambuk kalian. Lalu anak-anak itu pun diam. Dalam hati Yangshi, sial, Sam brengsek menyekap anak-anak di tempat ini. Tampaknya anak-anak ini diculik dari berbagai tempat. Mereka masih sangat muda. Yang tertua sekitar 15 atau 16 tahun. Lalu Yangshi berteriak, kalian sekelompok bajingan yang menganggap hidup begitu enteng. Akan kubuat kalian semua membayarnya. Lalu kita berpindah ke sel lain. Seseorang berkata, akan kucambuk kau sampai mati. Bajingan, beraninya kau menggigit telingaku. Rasakan ini. Lalu Yangshi datang dan berkata, berhentilah sebentar. Apa dia anak yang membuat masalah? Iya, Tuan Fake Mask Boxer. Dia diam-diam menyerang dan menggigit telingaku. Dalam hati Yangshi, lumayan, penglihatannya juga bagus. Dia berkata, dan alasannya tentang itu. Lalu seseorang datang dan berkata, ya apalagi kalau bukan karena niat buruknya yang ingin melakukan sesuatu pada adik perempuan anak itu. Orang ini adalah Saint Organization Praying Mantis Double Sword. Apa? Orang itu melanjutkan, sungguh menyedihkan. Dia ketakutan sampai setengah mati. Para bajingan ini. Saudara, kupikir kau sedang menikmati liburanmu. Kenapa kau kemari? Gimana? Dua gadis yang kusarankan. Tentu saja mereka hebat. Tapi aku datang ke sini untuk membantu Tuan Dipsy Military Soul memeriksa keadaan barang itu. Untuk sekarang, lepaskan dia. Dia masih bisa menghasilkan uang. Oh, mengampuni nyawanya. Tak masalah. Walaupun giginya udah hilang semua, bocah area pertama bisa dijual dengan harga tinggi. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Jai Chen!